Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka pengajian kita dengan pada malam ini khusus kita akan mengkaji kedalaman makna Al-Qur'an. Makna sofistik daripada Al-Qur'an itu sendiri, makna teosofisnya Al-Quran. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dimudahkan Allah memahami ketinggian dan kedalaman makna Al-Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah memegang Quran. Alhamdulillah kita di Sunda Kelapa ini semuanya pernah membaca Quran. Semuanya pernah khatam Quran insyaallah. Bahkan di sini ada sejumlah orang yang khatam Quran 30 juz. Ada di sini mungkin mendalami Al-Quran. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kedalaman makna Al-Quran itu berlapis-lapis. Saya pernah mengibaratkan, ibu pernah pegang bawang merah. Kalau ada ibu yang nggak pernah pegang bawang merah, kebangetan. Laki-laki pun juga pernah. Jangan pernah bangga kalau sudah berhasil membuka kulit merahnya. Wah, ini isinya bawang merah ini. Ternyata di dalam kulit masih ada kulit. Buka lagi satu lapis, ternyata ini isinya, ternyata juga bukan, masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Di dalam kulit masih ada kulit. Walaupun kulitnya sudah mirip dan sama dengan rasa, isinya tentu ada perbedaannya. Quran Bapak Ibu sekalian, kalamullah, firman Allah, itu bukan bacaan biasa. Firmannya atau khitabnya atau ucapannya, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah itu beda dengan kalam kita. Kalamnya Dia yang Maha Agung itu pun juga tidak pernah ketinggalan zaman. Sudah 14 abad yang lampau, tidak ada satupun ayatnya yang bertentangan dengan logika, tidak ada satupun ayatnya ketinggalan zaman. Tidak ada satupun ayatnya tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Padahal undang-undang dasar kita kan berapa kali dirubah. Undang-undang dasar Amerika berapa kali dirubah. Nah, Quran nggak pernah mengalami dan tidak perlu dilakukan perubahan. Sebab Quran itu akhir zaman akan tetap berlaku. Cuman Quran itu Bapak Ibu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan makna pertamanya Quran itu, ini menurut Profesor Ayub ya kan, dan itu dikutip oleh Profesor Syekh Husain Nasr. Ini guru besar ilmu tafsir, satu berkebangsaan Ayub itu ya saya nggak tahu di mana ya asal lahirnya, tapi yang jelas dia dari Timur Tengah, kemungkinannya Mesir. Satu lagi
yang sangat tersohor sekarang, sudah tua umurnya, sudah 70 tahun lebih, Syekh Hussein Nasr. Di situ dikatakan bahwa Quran itu memiliki 4 lapis, 4 kulit, 4 bungkusnya, atau 4 cara, 4 wajah Al-Quran. Pertama ada yang disebut dengan makna ibarah, yakni makna umum, makna generiknya, generic meaning of the Quran ini yang diperuntukkan kepada masyarakat umum, orang awam seperti kita lah mungkin. Termasuk makna terjemahan Quran dari berbagai macam bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kita sudah bisa memahami makna Al-Quran melalui terjemahan. Tetapi makna terjemahan Al-Quran yang kita pahami itu belumlah makna yang paling dalam. Meskipun belum makna paling dalam, tapi itu sudah mampu memberikan kepuasan luar biasa terhadap kita. Ya. Kita semua bisa takjub membaca Al-Quran, walau itu hanya terjemahan. Padahal terjemahan Al-Quran itu tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. Apalagi kalau bahasa yang menerjemahkannya itu bahasa yang sangat sederhana kosakatanya. Apalagi kalau kosakata itu kosakata yang sifatnya materialistik, ya kan, bukan bahasa spiritual. Bahasa Indonesia itu bahasa apa ya, bahasa perdagangan sebetulnya, bahasa pergaulan sehari-hari, sehingga banyak sekali bahasa Arab tidak punya kosakatanya di dalam bahasa Indonesia kita. Saya pernah mencontohkan kata cinta dalam Quran itu ada 14, terjemahannya 1. Ya, cinta. Menciptakan ada 7, terjemahannya 1, menciptakan. Khalaqa bada'a san'a fatara ja'ala bada'a dan seterusnya. Ya, sampai pernah saya mencontohkan kalau kita tidur, duduk, bahasa Arabnya qa'adah. Kalau kita berdiri, duduk semuanya, bahasa Arabnya jalasa. Jalasa, duduk setelah berdiri, qa'adah, duduk setelah tidur. Bahasa Indonesianya duduk, enggak ada bedanya setelah berdiri dan setelah tidur. Jadi bahasa Indonesia itu Bapak Ibu tidak bisa dipakai untuk mengadili orang. Kamu kafir loh, kamu musyrik, kamu bid'ah. Kenapa? Karena boleh jadi pemahaman orang lain. Orang Arab sendiri juga bertingkat-tingkat kok. Aula mastumun nisa, bersentuhan dengan lawan jenis itu batal wudu. Menurut Abu Hanifah, lamasa itu bahasa kinayah, metafor, bersetubuh. Jadi sepanjang enggak bersetubuh enggak batal wudu. Logikanya kalau ciuman pun juga enggak batal wudu. Tapi kalau menurut Imam Malik juniornya, bukan. Bersentuhan dengan selera, bersentuhan dengan nafsu, bersentuhan dengan apa ya istilahnya itu, ada gairah, ada hasrat, keinginan, bersentuhan dengan, mohon maaf, nafsu birahi, itu yang membatalkan wudu. Kalau enggak ada nafsu seperti itu terlibat, bersentuhan, jabat tangan, enggak perlu berwudu. Kenapa yang dimaksudkan situ lamasa dalam pengertian menyentuh dalam arti punya ketertarikan. Ya. Terus ada lagi yang lebih sofistiknya, bersentuhan tapi sengaja, dan yang disentuh itu organ tubuh yang sensitif, itu yang membatalkan wudu.
Jadi kalau jabat tangan tidak sensitif, tidak menimbulkan apapun, enggak membatalkan wudu. Nah itu tingkatannya macam-macam. Imam Syafi'i berpendapat, wah kalau begitu susah tuh diatur, itu kan perasaan tuh. Pokoknya bersentuhan dengan perempuan ghairu muhrim tidak bisa dikawini. Misalnya bersentuhan dengan ibu, enggak bisa kawin kita kan dengan ibu kan. Saudara perempuan kita enggak bisa. Ya. Maka itu bersentuhan dengan saudara kandung, bersentuhan dengan orang tua kandung tidak membatalkan wudu. Kakek eyang kita enggak, cucu juga enggak. Imam Syafi'i menambahkan, dan kakek-kakek, nenek-nenek pun juga walaupun bukan muhrim tidak lagi saling membatalkan wudu. Kenapa? Kan ya enggak mungkin lah kakek nenek punya genit seperti itu. Itu qaulul qadimnya, pendapat lamanya. Tapi ketika ia merantau mencari ilmu di Mesir, di perbatasan kota Mesir, dia menjumpai sepasang kakek nenek itu berpelukan. Ya, kakek nenek kok kenapa di sini? Kenapa enggak di rumahnya? Di sini dilihatin orang. Oh enggak, ini bukan istri saya, anak. Kenapa? Ya, dari dulu kami mau kawin tidak direstui oleh orang tua. Ngambil kesempatan di sini, langsung dicoret pendapat lamanya. Kalau begitu kakek nenek membatalkan wudhu juga. Ternyata kakek nenek juga bisa genit. Nah, Imam Syafi'i tidak menghapuskan anak-anak di bawah umur ya bersentuhan tidak batal wudhu. Seandainya Imam Syafi'i hidup sekarang ini menyaksikan anak-anak SMP pacaran, pasti dia bilang, wah kalau begitu juga anak-anak seperti ini memayyiz lah, membatalkan wudhu juga. Nah jadi kosakata itu ditentukan oleh zamannya juga. Ahli linguistik itu berpendapat setiap 100 tahun itu terjadi perubahan makna sebuah kosakata. Ya. Kata sayyara dalam Quran sudah banyak. Tapi sekarang tidak ada arti lain as-sayyarah selain mobil. Ada enggak mobil pada masa Nabi? Pada masa turunnya Quran. Bahkan pada zaman Nabi Yusuf tuh. Nabi Yusuf sudah ada kata sayyarah. Ada enggak mobilnya Nabi Yusuf? Enggak ada. Sayyarah di situ diartikan dengan alat transportasi yang real pada waktu itu, mungkin unta. Nah, kalau kita sekarang sayyarah ya mobil. Jadi sama-sama sayyarah maknanya lain. Apalagi at-tayyar. At-tayyar itu pesawat, mana mungkin besi dulu itu bisa terbang, bingung tuh. Nah, besi segede itu masa bisa terbang? Ada energinya kan? Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin lanjutkan nanti setelah kita mendengarkan suara azan bersama. Mohon tinggal Bapak Ibu karena ini ada sesuatu yang mendasar di bagian akhir, nanti saya akan jelaskan. Terima kasih. Makna ibarah ini makna yang paling dangkalnya Al-Quran. Meskipun dikatakan dangkal, tapi ternyata juga dalam tuh. Ya. Mengartikan lamasa saja, itu level pertama saja bertingkat bermacam-macam kan. Imam Syafi'i yang penting bukan muhram. Jadi kalau kita di Mekah berdesak-desakan, nggak mungkin kita bersentuhan lawan jenis turun lagi berwudu, belum naik di tangga batal lagi wudunya, nggak jadi-jadi itu nanti tawaf tuh. Maka itu kita pakai mazhab Malik di Mekah. Pulang ke Indonesia ya kembali lagi ke mazhab kita kan, mazhab Syafi'i. Ya. Nah, itulah perbandingannya. Ada lagi yang disebut dengan makna isyarah, Bapak Ibu. Lebih dalam lagi, ini kulit duanya ini. Bagaimana memahami Quran dalam level kedua, lebih dalam, sudah lewat dari kulit arinya nih. Diperuntukkan kepada kelompok cerdik pandai, khawas. Ini kalangan ahli tafsir lah. Makna ini baru bisa difahami jika seseorang menguasai ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Seperti bahasa Arab dengan segala macam cabang-cabangnya kan.
ada nahwunya, ada sarafnya, ada balaghahnya, ada mantiknya dan seterusnya. Kerumitan bahasa Arab itu tersendiri. Di samping menguasai seluk-beluk bahasa Arab, juga harus memahami kaidah-kaidah tafsir. Belum tentu orang Arab itu bisa membaca Al-Quran dengan memahami makna isyarat. Orang Indonesia tidak lahir di Arab, tapi kalau itu menguasai bahasa Arab plus menguasai kaidah-kaidah ulumul Quran, ada 13 tuh cabangnya ulumul Quran yang masyhur. Misalnya seperti guru kita Pak Profesor Quraish Shihab, itu cum laude, kalah orang-orang Mesir, orang Arab di sana. Kenapa? Karena dia menguasai bahasa Arab, menguasai ulumul Quran, cabang-cabangnya, dan dia juga menguasai ilmu alat yang lain seperti sosiologi, ya. Dia menguasai perbandingan agama dan seterusnya. Akhirnya kedalaman makna pemahaman Qur'annya itu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Termasuk di dalamnya memahami asbabun nuzul, historical background daripada ayat itu yang diperoleh melalui sejarah, konteks. Nah, sejarah ini bisa kita pahami melalui hadis Nabi, bisa kita pahami melalui sejarah klasik, ya. Bisa kita memahami melalui riwayat Israiliyat yang menjadi latar turunnya Al-Quran dan seterusnya. Di samping itu juga sebaiknya memahami usul fikih. Mungkin ahli bahasa Arab, tapi belum tentu ahli tafsir. Mungkin ahli bahasa Arab dan juga menguasai ilmu tafsir, tapi tidak memahami usul fikih. Itu ada ilmu tersendiri juga disebut usul fikih. Sempurnanya seseorang yang ingin memahami Quran kalau orang itu memahami ilmu sejarah dan usul fikih. Satu lagi, tarikh tasyri', ya, proses terbentuknya sebuah hukum, ya, itu tasyri', ada tarikhnya. Dialektik Al-Quran terhadap zamannya. Untuk menghapuskan riba yang menjadi kebudayaan Arab, diperlukan 4 ayat turun secara beranak tangga sampai pamungkasnya, rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Jauhilah karena itu perbuatan setan. Tidak langsung di-cut, ya. Rehabilitasi narkoba itu tidak langsung di-cut, tidak boleh kamu coba-coba lagi, mati itu orang tuh. Harus perlahan-lahan di stop, kurangi dosisnya, kemudian kurangi volume penggunaannya. Lama kelamaan habis dan sembuh. Tapi kalau langsung ditiadakan, itu stres dan itu bisa mati. Quran juga seperti itu, sangat memanusiawikan manusia. Maka itu 23 tahun lamanya Quran baru selesai turun, kan? Padahal kalau kita menginstall Quran dari komputer tidak sampai 1 menit lengkap dengan terjemahannya, tafsirnya, kan? Kenapa Allah yang Maha Kuasa kun fayakun dikuasai memerlukan waktu 23 tahun? Itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup, tidak bisa, tapi tidak indah, tidak elok kalau manusia itu dipaksa. Allah yang Maha Pemaksa pun tidak mau memaksa-maksa manusia. Bahkan larang orang memaksa, la ikraha fiddin. Kalau orang itu mau dipaksa, sayalah yang paling berhak memaksa, kata Allah. Tapi biarkanlah berjalan apa adanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan sanggup bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kalian cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Kalau saya menghendaki, kata Allah, pasti kalian akan aku bikin menjadi suatu umat yang ideal, satu, enggak pecah-pecah, ya. Afa anta tukrihun nasa, apakah kalian yang akan memaksa manusia? Kalau saya memaksa manusia, aku. Jadi ini Allah memberikan kebebasan hambanya untuk berikhtiar memilih. Jangan kita manusia mau maksa-maksain orang. Allah pun yang Maha Pemaksa, Al-Mukrih. Dia tidak pernah memaksa orang. Jadi kalau ada orang suka memaksakan kehendak kepada orang lain,
itu mengambil haknya Allah. Apalagi kalau masuk, kamu neraka. Nabi pun tidak pernah menerakakan orang. Allah lah yang maha tahu. Bahkan Nabi dengan santun dia mengatakan, kita itu masuk surga tergantung kasih sayangnya Allah. Apa engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga masuk surga itu bukan karena ibadah, bukan karena aku Nabi Rasul, tapi semua tergantung kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memvonis orang penghuni neraka hanya pada hari itu kita melihat orang itu bejat. Siapa tahu besok bertobat, lantas kita nanti akhir hayatnya suudzon. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan alim, ya kan? Selama orang itu masih hidup, peluangnya untuk diubah oleh Allah, maka jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Siapa tahu orang itu bisa berubah, bisa kok. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya nakal nggak mau dengar kata-kata ibu, doakan, ya tuturi handayani lah. Serahkan pada Allah. Kami melakukan berbagai macam cara ya Allah, anak keras kepala ini nggak bisa. Hanya Engkau lah yang kami serahkan. Besoknya mimpi apa tadi malam, tiba-tiba dia cium kaki ibunya, maafkan, berubah total. Bahkan dia membangunkan ibunya, bapaknya sholat subuh. Orang kalau ingin dirubah oleh Allah gampang sekali. Maka itu kita jangan sampai putus asa, dilarang oleh Allah. Nah, makna isyarah ini apakah kita boleh memahami? Boleh. Walaupun menurut kita itu awam, tapi jika Allah mau mengangkat martabat kita, diberikan kemampuan untuk menjadi pemaham mufahhimul Quran, walaupun itu belum mufassirul Quran. Pak Quraisy Shihab, guru kita, membedakan. Kalau orang memahami Al-Quran, sangat tajam pemahamannya, analisisnya sangat bagus, walaupun dia tidak menguasai bahasa Arab, tapi Allah sepertinya menganugerahkan kelebihan terhadap yang bersangkutan, maka itu disebut sebagai mufahhimul Quran, pemaham terhadap Al-Quran. Dia doktornya ilmu kimia, fisika, kimia, biologi, bukan bahasa Arab, tapi kok bagus sekali penjelasannya tentang ayat itu. Nah, itu mufahhimul Quran. Tapi kalau orang memang disiplinnya mencari ilmu tentang Quran sampai ke Mesir, S3 pulang dengan doktornya ilmu tafsir, lalu memahamkan Al-Quran kepada kita semuanya, itulah yang disebut dengan mufassir. Lebih otoritatif mufassir daripada mufahhim. Kalau mufahhim memahami Al-Quran tapi untuk dirinya sendiri, not in his capacity untuk menjelaskan Quran kepada orang lain. Kapasitasnya mufassirlah yang menjadi legitimate untuk diikuti, bukan mufahhim. Allahu a'lam. Nah, itu dia. Nah, ada lagi Bapak Ibu, lapis ketiga, makna lataiful Quran. Oh, ini dia. Selain menguasai bahasa Arab dan ulumul Quran, masih ada lapis-lapis tertentu memerlukan persyaratan khusus. Not only penguasaan bahasa Arab, tapi juga menghendaki penguasaan batin. Inilah lataiful Quran. Diperuntukkan kepada orang-orang yang sangat khusus, very special, khawasul khawas, seperti para sahabat Tuhan, Khalilullah, al-auliya itu kan sahabat Allah. Untuk memahami makna lataif ini dibutuhkan kecerdasan ekstra, apa yang disebut sekarang ini dengan kecerdasan spiritual, divine knowledge, spiritual knowledge. Divine knowledge itu given dari atas, acquired, kasab dari Allah. Tiba-tiba tercemplungkan pemahaman mendasar itu ke dalam batinnya. Nah, kalau orang ibadahnya bagus, dosanya kecil, transparan hatinya, maka orang bisa memahami Al-Quran kandungannya walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Karena Quran itu kan benda aktif.
Al-Quran itu adalah super aktif. Quran itu punya kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada orang, tapi juga membuka dirinya untuk difahami oleh orang. Jadi Quran bisa memberikan pemahaman kepada orang, kita pun juga diberi kemudahan untuk memahami dirinya. Jadi interaktif tuh Al-Quran itu dengan pembacanya. Kalau kita membaca koran, kita yang aktif memahami koran. Tapi kalau kita membaca Quran, insya Allah kalau kita berwudu, insya Allah kalau hati kita bersih, la yamassuhu illal mutahharun, maka insya Allah walaupun kita tidak faham artinya, kok bisa nangis tuh baca Quran. Pernah nggak ibu-ibu menangis pada waktu membaca Quran? Itu satu isyarat bahwa kita itu sudah menangkap makna batinnya Al-Quran, walaupun makna logikanya nggak faham. Itu bukti bahwa Quran itu interaktif dengan pembacaannya. Kita nggak pernah baca koran nangis, kecuali kalau tahu artinya. Orang tua kita itu kita baca pemberitaan, nangis itu bukan karena apa yang kita baca, nangis karena apa yang diberitakan melalui bacaan itu kan. Orang tuanya meninggal, menangis karena orang tuanya meninggal, bukan karena baca koran. Melalui koran itu dia tahu, ya kan. Tapi kalau Quran itu sendiri, walaupun kita tidak paham artinya, kalau kita mendekatinya dengan batin yang putih, bersih, jernih, bening, maka insya Allah Quran itu bisa membisikkan makna batinnya kepada kita semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita rindu terhadap Quran. Lebih baik kita ketinggalan sikat gigi daripada Al-Quran. Sampai segitu itu. Apalagi kalau cuma lipstik, apalagi kalau cuma bedak. Benda terakhir yang tidak boleh kita tinggalkan bagi para pencinta Quran adalah mushaf Quran itu sendiri. Sekarang kan enak, kan ada handphone kan. Ada semua tuh di handphone itu. Cuma saya masih berpendapat membaca mushaf Quran lebih mulia daripada membaca Quran di handphone. Selain bisa merusak mata, ya, membaca elektronik itu energi yang diperlukan mata itu lebih kuat daripada membaca sesuatu yang sifatnya tertulis. Ya. Nah itu. Untuk memahami makna lataif ini dibutuhkan kecerdasan ekstra yang disebut dengan divine knowledge. Divine knowledge itu kecerdasan ketiga dari luar, Bapak Ibu. Untuk memahami makna lataif diperlukan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui metodologi huduri. Apa itu huduri? Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya knowledge by presence. Knowledge by presence itu kita hadirkan benda itu menjadi bagian tak terpisahkan dengan diri kita. Itu yang disebut dengan knowledge by presence. Saya ingin tahu kadar manisnya teh ini. Tidak bisa saya menentukan bagaimana manisnya teh ini kalau saya tidak menyatu dengan diriku. Maka saya harus cicipi. Begitu saya cicipi, wah ini manis sekali, atau ini enggak manis. Ya. Ini kekhususan yang diperlukan bagi orang yang ingin merasakan nikmatnya memahami lataiful Quran. Kalau hanya memahami logika, itu namanya metode husuli, knowledge by correspondence. Memahami dengan koresponden. Koresponden itu artinya ada jarak antara yang dibaca dan yang membaca, antara yang diteliti dan yang diteliti, ya kan? Ada jarak di situ. Antara objek ilmu pengetahuan dan subjeknya harus ada jarak. Nah, kalau berjarak kita dengan objek itu tentu tidak bisa sedalam kalau kita ya mencicipi. Mana yang lebih memungkinkan, lebih bagus penjelasannya?
Mana lebih dalam pengertiannya Bapak Ibu? Ibu berdiri di pantai, melihat laut. Oh, laut itu biru, laut itu bergelombang, laut itu bergerak, laut itu nggak pernah tidur, ya. Atau kita masuk menyelam di dalam laut, wah ada ikan juga di dalamnya, wah bahaya ini, ada ikan paus ini. Cicipi, oh, sangat asin, sama-sama air tapi kok ini asin ya. Mana yang lebih dalam pemahamannya? Orang memahami laut melalui berdiri di pantai atau menyelam di dalam laut. Menyelam dalam laut. Kalau berdiri di pinggir pantai mendefinisikan laut, itu disebut dengan ilmu husuli, berjarak dirinya dengan laut. Kalau ilmu huduri, masuk ke dalam laut, menceburkan diri sampai basah, oh dingin ya di sini ini, oh asin ya, oh ini banyak isinya macam-macam ini. Di atas memang tenang, tapi banyak buaya di dalam, ada ikan paus di dalam, ikan hiu, macam-macam. Nah, ilmu huduri itu hanya bisa difahami kalau kita mencemplungkan diri. Inilah ilmu ma'rifah. Tidak bisa kita mendefinisikan bagaimana nikmatnya khusyuk itu dalam salat kalau orang itu nggak pernah khusyuk dalam salat, ya kan? Seorang orientalis, Western scholars itu kan, dosen Islamologi di Barat, kayak Profesor Snok Hurgronya, wah hebat bahasa Arabnya tuh, pintar menjelaskan hukum Islam, tapi dia hanya menguasai ilmunya, tapi dia bukan practicing, dia bukan practitioner. Kalau kita faham dan praktisi sekaligus, kira-kira mana yang paling menguasai di situ? Dia hanya scholars, tapi not practitioner, bukan praktisi. Ya. Nah kalau praktisi tapi juga ilmu dalam tentang itu, maka tentu itu diharapkan lebih mendalam, ya kan? Nah itu dia. Nah ilmu lataif atau lataiful Quran ini, selain ahli bahasa Arab, ahli ulumul Quran juga harus punya kekuatan batin untuk mukasyafah, menyingkap tabir rahasia Allah, mengingkap asir rahasia-rahasia Tuhan. Tidak mungkin orang bisa mengungkap rahasia Tuhan kalau berlumuran dosa. Cermin batinnya jernih bening. Hanya cermin batin yang bening mampu menangkap bayang-bayang Tuhan. Kalau cermin batin kita ini gelap, boro-boro menangkap gambaran Tuhan, kita juga nggak bisa pakai cermin itu kalau dilumuri dengan cat hitam. Maka itu al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, nggak mungkin cahaya itu, pantulan cahaya resonansinya itu masuk kalau ini kotor. Makanya itu kalau ingin memahami lataiful Quran tidak ada cara lain kecuali bersihkan dirinya sebelumnya. Sulit membayangkan orang akan memahami lataiful Quran kalau belepotan dosa. Kenapa? Karena kalau hanya knowledge by correspondent, kita ada analisis di situ kan. Al-alimu wal ma'lum hunaka firaqun. Jadi antara ilmuwan dan objek ilmu pengetahuan itu, di situ ada distinction, jarak. Maka itu enggak mungkin memahami lataif. Yang kita perlukan di sini, hilangkan jarak antara objek dan subjek, maka itu akan terjadi penyatuan objek dan subjek. Nah, enak ternyata kopi ini, enak teh ini. Itu namanya ilmu huduri. Kita incas di dalamnya, involve, kita menjadi bagian tak terpisahkan. Tapi kalau kita berjarak, itu nggak mungkin, nggak pernah maksimum.
Nah, tasawuf itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya mengajar atau tidak hanya mempelajari sesuatu dengan remote itu kan, tidak indirect langsung itu. Tapi kalau tasawuf itu ada prakteknya. Sesudah ini nanti Bapak Ibu kita sholat Isya itu prakteknya teori antara maghrib Isya. Tidak ada artinya kita belajar tasawuf kalau tidak mampu menciptakan ketenangan batin. Maka itu beda kan Bapak. Kalau kita habis belajar tasawuf, enak ya, bagus ya. Bukan pengajarnya yang hebat, materinya itu yang bagus. Tapi sebaliknya kalau kita belajar fikih, apalagi kalau fikih siasa, fikih politik, waduh, nggak bisa tidur mata ini. Kebencian, pantas nih. Kita menjustis orang itu kan. Bukan karena gurunya, kiainya, dosennya, materinya. Tapi kalau tasawuf itu diajarkan menyatu pengajarnya dengan karakternya yang latif juga, lembut juga, maka disitulah nanti yang akan masuk ke dalam batin kita. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar terlontar dari batin yang sangat dalam ini, itulah yang mendarat ke dalam batin. Makanya itu menjadi pengajar tasawuf Bapak Ibu tidak gampang. Dia harus menjiwai, mendalami practitioner sebelum mengeksplain, menjelaskan kepada orang lain. Kalau ilmu filsafat, kalau ilmu fikih, ya berlaku kaidah ya undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang dijelaskan, tidak perlu melihat siapa penjelasnya. Lihat apa yang dikatakan, tidak perlu melihat siapa yang mengatakan. Itu yang disebut undur maqala la tandur man qala. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf nggak bisa. Nggak nyambung di sini kalau orang yang mengajarkannya itu tidak menjiwai batin, tidak membatinkan materi itu, nggak akan masuk ke sini. Materi yang menembus batin ialah yang memiliki energi batin pada saat melontarkan materi itu Bapak Ibu. Maka itu ulama kita terdahulu nggak tidur semalaman, minta kepada Allah, ya Allah perkuat energi batinku, karena besok saya akan mengajar. Apalah artinya aku akan mengetuk pintu hati yang keras yang ada di hadapanku kalau engkau tidak melembutkan mereka. Cara melembutkan hati-hati yang keras itu ialah harus tangannya tuh punya power. Sehingga apapun yang diucapkan, kalau full energi Bapak Ibu, itu luar biasa. Saya pernah mencontohkan kan, di Amerika itu ada, ini padahal bukannya di Timur Tengah ya. Ruangannya mungkin 5.000-an orang, lebih luas daripada masjid ini. Oh, datang dari mana-mana, berbagai state itu di Amerika itu. Hanya untuk ingin ngaji, ada orang Islam non Muslim masuk semua di situ. Ya. Jam berapa ya syekhnya datang? Wah, tidak lama kemudian datanglah, dikawal, selawat dari lantai bawah itu. Ya. Salatullah, salamullah dan seterusnya, sama dengan kita di sini. Begitu duduk, tadinya kan ribut, wah ribut itu sampai nggak kedengeran tuh, handphone pun juga nggak bisa diangkat, percuma karena saking ributnya orang kan. Begitu syekhnya masuk, ribuan orang dalam aula itu nggak ada satupun yang berisik, batuk pun juga nggak kedengeran. Duduk, semua mata terpanah kepada syekh yang pakai putih-putih itu. Syekhnya tersenyum. Ya. Enggak tahu, satu persatu dalam keheningan itu muncul yang nangis di sana. Satu persatu muncul suara isak tangis. Belum terbuka mulutnya syekh, baru duduk tersenyum memandang jamaahnya. Nangis satu persatu, lama kelamaan berubah itu gelombang isak tangis. Ada yang sampai
baring-baring tuh meratapi dosa masa lampaunya kali. Syekhnya belum buka mulut loh. Saya jadi merinding dengar, bayangkan. Kira-kira setengah jam, karena sudah suaranya orang nangis itu begitu besar. Lalu dia tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pulang, cuma satu kata yang keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai semua pada bengkak matanya keluar. Apakah kiainya nggak ngajar? Dia mengajar dengan menggunakan energi telepatis, Bapak Ibu. Menginstall jiwa seseorang melalui kekuatan batin. Itu yang disebut dengan ad-da'wah bil lisanil isti'dad. Itu gelombang ketiga dia pakai untuk mengajarkan. Ada ad-da'wah bil lisanil maqal, dengan cara mulut kayak saya ini. Ada bil lisanil hal, ad-da'wah bil lisanil hal, menyampaikan dengan cara tidak banyak bicara tapi hanya memberikan bahasa isyarat tapi dalam. Ada ad-da'wah bil lisanil isti'dad, energi batin yang digunakan. Dia kendalikan secara remote control hati-hati semua orang, jiwa-jiwa semua orang dia kontrol di sini. Dia scanner, dia scan mata orang kayak sihir ya. Allahu a'lam, mungkin daya sihirnya memang ada kan. Scan gitu, satu persatu nangis. Setelah itu, pada rajin sholat tuh. Satu kali berjumpa dengan Syekh, sama dengan 1 minggu kita ceramah di masjid mereka. Jadi ada orang yang karismatiknya itu luar biasa. Siapa orang seperti itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang berhasil memasuki rongga hati kita, statementnya sulit terlupakan, mengian di benak kita, bahkan wajah orang itu sering terbayang, itu bukan orang sembarangan. Dia pernah menciptakan energi, menginstall energinya kepada Tuhan sekian lama. Jangan-jangan dia nggak tidur semalam. Ya, baterainya tuh full, enak tuh. Kalau full power orang menghadapi seseorang, nyedotnya luar biasa. Maka itulah Rasulullah. Baru melihat wajahnya Rasulullah nangis. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris spiritualnya Nabi. Jadi orang yang berkah, harismatik, tanya di sini, istabja qalba. Kayak ibu kita kan, Bapak Ibu. Ibu kita itu enggak tamat SD. Ya kan, ibu saya. Tapi bahasa yang paling menggores batin, bahasanya ibu. Kekuatan apa yang dimiliki sang ibu mampu menggores batin, mengalahkan profesor-profesor terkemuka di perguruan tinggi terkemuka juga. Ya. Kenapa? Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar melalui bahasa batin, ya, itulah yang akan menembus batin. Ya. Karena bahasa batin itu bukan bahasa kita, Bapak Ibu. Itu divine voice, bahasa ilahi itu. Makanya itu kalau kita ingin menyampaikan message, pesan kepada orang, jangan spontanitas. Hilangkan tradisi spontanitas dalam memberikan nasihat. Itu percuma, Bapak Ibu. Masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Maka itu ibu-ibu modern sekarang ini, ibu masa kini, ibu milenial itu, cerewetnya minta ampun, banyak sekali teorinya, tapi nggak ada yang tinggal pada anaknya. Kenapa? Dia tidak menciptakan proses pembatinan seperti eyangnya dulu mendidik ibu bapaknya. Orang kampung nggak ada teorinya tuh.
Tapi luar biasa santunnya anaknya. Lewat di depan orang tua itu rukuk, tunduk, cium tangan, nggak berani bohong. Anak-anak modern sekarang lain yang dinasihatkan bapak ibunya, kebalikannya yang dilakukan. Dulu kode-kode kerlingan mata bapak ibu itu sudah membuat kita menggigil takut. Ada tamu, kasih kode, lari kita masuk ke dalam. Sekarang apa yang hilang di sini? Yang hilang itu adalah suasana batin. Suasana batin kita sekarang ini dangkal sekali Bapak Ibu. Mohon maaf, pemimpin kita juga kehilangan suara batin. Jika seorang pemimpin kehilangan energi batin di dalam memberikan instruksi, lain yang diinstruksikan, lain yang dilakukan oleh stafnya. Karena itu sekarang ini diperlukan orang yang memiliki kekuatan batin menjadi pemimpin. Kalau enggak, Bapak Ibu, percuma. Dan ini harus menjadi program nasional sebetulnya ya. Sekolah-sekolah yang ada itu harus diinstal dimensi batin. Jangan terlalu sekuler sekolah itu. Akhirnya memang sangat cerdas secara intelektual, batinnya kosong. Ada kecenderungan kan Bapak Ibu, makin cerdas anak itu makin kurang ajar. Mentang-mentang dia pinter sampai mulutnya itu dulu semakin pintar filsafah padi itu kan. Dulu semakin pintar orang itu semakin tawadu. Tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang kita prihatin. Contoh yang paling dekat adalah anggota keluarga kita sendiri kan Bapak Ibu. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin keluarga kita. Jauh-jauh kita sekolahkan ke Amerika, ke Inggris, ke luar negeri. Tapi tidak berbanding lurus dengan kesantunan, kesalehan. Malah nggak mau sholat. Kecewa, kami biayai kamu ke Amerika itu. Masa nggak mau sholat Jumat pun juga nggak mau. Sholat itu urusan aku. Nyesel. Baru di dunia nyesal, apalagi nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba sama-sama mengevaluasi space kehidupan kita sekarang ini apa yang kurang. Yang terjadi adalah kontradiksi di mana-mana. Kita menghendaki putih yang muncul hitam. Kontradiktif sekali. Ya. Apa yang salah? Makanya itu saya berpendapat bahwa dimensi tasawuf ini harus masuk dalam kosmologi pendidikan kita. Terlalu lama kita nggak pernah belajar tasawuf. Semua serba logika kan, matematik, fisika yang terukur itu kan, biologi yang semuanya serba konkret itu. Begitu kita masuk suasana batin, cuma 2 jam pelajaran agama dalam 1 minggu. Apa cukup membasahi batin anak kita? Enggak. Makanya itu kalau ingin anaknya menjadi orang saleh, Bapak Ibu, tidak ada cara lain, panggilkan guru privat. Secara ekstra mengajarkan ngaji, tajwid, salat, wudu, tayamum, pelajaran agama. Enggak bisa diharapkan dari sekolah. Cuma 2 jam. Kecuali yang di pondok pesantren, karena jam pelajarannya hampir 24 jam kan. Bahkan saya rekomendasikan Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan anak soleh, sekolah yang paling tepat adalah pondok pesantren. Inggris sendiri, coba kita lihat pemberitaan terakhir, Inggris dan Australia sekarang ini lagi model boarding school itu, terutama di SLTA, high schoolnya itu. Karena tingkat musim pancaroba itu, talency stage ya, dalam psikologi perkembangan, ketika ada namanya
bahasa psikologi itu empathy. Tidak ada yang bisa selain aku, yang lainnya kosong. Apa ya? Pokoknya aku bisa kok, tapi padahal nggak bisa itu kan. Itu namanya pancaroba kan. Musim talent stage ini perlu terjadi penenangan. Ketenangan itu di boarding. Coba kita lihat di Inggris. Ya. Itu perguruan tinggi terkemuka seperti di Inggris itu di Oxford ya. Di Oxford itu ada persiapan S1-nya. Saya ingat dulu IAIN ada SPIN, sekolah persiapan masuk IAIN. Jadi sekolah persiapan masuk di Oxford University. Jadi high school-nya itu diboardingkan dulu. Jadi pembibitan itu dimulai pada saat SLTA high school, dan begitu masuk di perguruan tinggi itu ternyata kurva targetnya itu betul-betul sangat produktif. Ya. Jadi anak-anak yang berkarakter itu ialah anak yang diboardingkan. Karena kalau dia kosan di rumah orang lain, orang tua bapaknya tidak ada, kumpul kebo dan seterusnya. Anak-anak di luar negeri itu kumpul kebo bapak. Ibunya ada di Indonesia, bapaknya di Indonesia. Siapa yang bisa ngontrol anaknya 24 jam di situ itu? Masyarakat cuek ya kan? Mau nginap di situ satu rumah, mau, masya Allah, nggak ada yang tegur. Kalau kita di Indonesia, kok ini asrama putri kok kamu masuk? Di sana asrama putra putri nggak ada. Bahkan pernah saya gelih bagi saya itu, saya nggak bisa lupakan itu. Kan waktu itu hari Jumat ya, kan ada klinik di university itu kan, gratis. Saking banyaknya orang ngantri itu mau konsul. Saya ikut juga di belakang itu. Siapa tahu ya tensi darah lah. Tapi mata pada melotot melihat saya. Sendirian laki-laki kan. Di depan itu gadis-gadis anak-anak S1 itu semua. Baca sambil. Nah, terus ada yang kenal saya ya dari Malaysia itu. Sakit apa? Ya. Saya mau periksa, bukan, ini hari khusus untuk perempuan. Oh pantas gak ada laki-laki. Ini saya diberitahu bahwa itu mereka itu untuk ngecek siapa tahu terjadi kehamilan, untuk ngecek rahimnya. Astagfirullah. Nah jadi apakah ada kelainan dan seterusnya, itu Jumat untuk perempuan. Termasuk pengecekan di situ, siapa tahu ada kerusakan dan seterusnya. Laki-laki juga ada hari-hari lain, tapi di situ perempuan. Nah, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya, dunia kita sekarang sudah semakin tua, semakin akhir zaman. Nah, kita harus perkokoh kekuatan agama pada anak kita. Kita orang tuanya aja juga belum tentu kok, mohon maaf. Orang tuanya sendiri juga belum beres, apalagi anaknya kan. Nah bagaimana kita bisa menciptakan anak soleh? Cerminnya di rumah tangganya beda. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, di sini kita perlu kembali kepada basic Al-Quran. Makna hakikat yang terakhir Bapak Ibu, makna hakaik ini adalah khusus diperuntukkan kepada Nabi. Kita tidak tahu metodologi apa yang digunakan para Nabi penerima wahyu itu, tapi yang jelas dia adalah connectingnya langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut dengan haqaiqul Quran. Kita nggak mungkin karena Nabi Muhammad terakhir. Namun ada pendapat lain, segelintir ulama yang mengatakan, terutama dari kalangan sufi, mengatakan masih ada kemungkinan memahami makna lataif Quran, makna hakaik Quran, ya bukan lataif ya, itu bukan lataif. Jika seseorang itu sudah bisa mencapai tingkat kualitas kenabian, prophetic quality, seperti Khidir itu bukan nabi, tapi mampu menjadi gurunya para nabi. Orang distinctiveness seperti Khidir itu
punya kemampuan untuk menjadi pemaham terhadap haqaiqul Quran yang diyakini kalangan imam atau aulia, mohon maaf, tertentu ya di dalam lingkungan Syiah. Kalau tradisi Syiah itu imamnya mereka itu, ayatullah mereka itu dianggap itu bisa berkomunikasi batin melalui haqaiqul Quran. Mereka bukan nabi, tapi dia menganggap dirinya itu mungkin sekelas dengan Khidir, punya kemampuan untuk masuk ke deep interpretation of the Quran, itu lebih dalam lagi. Disinilah pentingnya Imam Muntadhar dianggap bisa menjadi perantara untuk bisa mengakses tingkat haqaiqul Quran. Maka itu orang-orang Syiah, Bapak Ibu, yang namanya ayatullah, ya sudah ayatullah, ruhullah lagi kan. Apa artinya ayatullah? Ayat-ayatnya Allah. Ruhullah, ruhnya Allah. Namanya tuh itu nama fungsional tuh. Mengapa Khomeini itu bisa menggerakkan Iran? Itu karena ayatullah, ruhullah, imam. Sudah imam, sudah ayatullah, sudah ruhullah. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita mayoritas di sini, insyaallah kita semua Sunni di sini kan. Kita nggak kenal kelas-kelas, kasta-kasta spiritual, itu nggak ada. Ya. Ya, kita respect kepada ulama, tapi tidak sampai saya tidak mengatakan menuhankan ya. Mensakralkan orang itu nanti persoalan akidah. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian di sini cukuplah kita mencoba untuk mendalami Quran seperti apa martabat kita, kemampuan kita, mau sampai di mana terserah Allah. Jika Allah kasihan melihat hambanya dan terlalu ingin merasakan mencicipi gelombang paling puncak dalam pencarian Quran bahasanya, siapa tahu Tuhan memang kasihan melihat yang bersangkutan. Oh, ini yang kamu kehendaki, walau hanya sedetik, tapi itu seperti blitz. Satu kali blitz itu tapi bisa menyimpan foto sangat indah, abadi. Apalagi kalau bisa live dalam bentuk video, live, Masya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Inilah Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini adalah malam yang paling bagus bagi kita untuk mengasah ketajaman mata batin kita, membersihkan cermin batin kita, dan insya Allah mudah-mudahan pada malam ini salat tahajud kita mendapatkan ma'unah mukasyafah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.